Halo semuanya, kembali lagi dengan Bapak dan kita hari ini akan belajar tentang himpunan. Himpunan ini berada di bab 2 dan kita akan belajar dengan Pak Guru. Oke. Kita masuk ke dalam pengertian himpunan. Pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Baik, kita masuk ke catatan. Setiap himpunan diberikan nama dalam alfabet Latin, kapital. Jadi misalnya itu A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk B, setiap anggota himpunan dibatasi dengan kurung kurawal. Nah, seperti tandanya. Dan C harus dinyatakan dalam huruf E atau anggota dan ditulis dengan tanda kutip. Kita masuk ke dalam contoh. A, kumpulan nama hari dalam seminggu. Nah, jadi dituliskan itu seperti itu ya, Senin, Selasa, dan seterusnya. Dan B, kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Nah, jadi itu penulisannya hanya perwakilan angkanya saja. Nah, C itu ada soal ya, jadi sudah jelas itu tidak himpunan ya, karena dia tidak ada angkanya dan tidak didefinisikan secara jelas. Ya, kita masuk ke dalam contoh himpunan. Pertama, manakah di antara ini yang merupakan himpunan? Di sini ada beberapa pilihan. Yang A adalah kumpulan siswa pemberani, kumpulan orang kaya, kumpulan negara ASEAN, dan kumpulan gunung tertinggi. Nah, kita jawab dulu mana yang tepat. Maka jawabannya adalah C. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kumpulan siswa pemberani. Ini bukan himpunan ya, karena dia tidak jelas datanya. Semua orang pasti berani, tapi kita tidak tahu siapa saja yang berani di sini. Nah, ingat, himpunan itu dia jelas semuanya. Dia nampak, punya data, memang dia ada dia. Terdefinisi. Nah, kumpulan orang kaya. Orang kaya ini bukan himpunan. Nah, dikatakan dia kaya, indikatornya apa? Atau patokan dia apa? Apakah dia punya mobil, punya handphone? Nah, ini tidak jelas. Makanya dikatakan bukan himpunan. C, negara-negara ASEAN. Nah, di sini jelas dia. Sudah tertera dia, terdefinisi, ada tertulis dia negara ASEAN apa saja, termasuk salah satunya kita. Maka jawabannya adalah C. Kumpulan gunung tertinggi. Nah, di sini bukan himpunan karena semua gunung tinggi. Nah, kalau dia ada angka, baru dia dikatakan himpunan. Nah, jadi di sini dia tidak mempunyai data yang jelas. Memang nampak, tapi dia tidak jelas dia datanya. Makanya di pengertian tadi harus terdefinisi dengan jelas. Semuanya harus jelas. Kita lanjut ke nomor 2. Kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan. Nah, ini kebalikannya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kumpulan kendaraan roda 2, kumpulan stasiun TV, ada kumpulan hewan herbivora, dan kumpulan hewan langka. Nah, di sini manalah yang merupakan himpunan? Mari kita jawab. Maka jawabannya adalah D. Nah, kita bahas satu-satu. Kumpulan kendaraan roda 2. Nah, di sini pasti sudah terbayang. Kendaraan roda itu pasti ada. Memang nampak dengan kita. Banyak kendaraan itu kan, yang roda 2. Kumpulan stasiun TV. Nah, kita ini pasti tahu stasiun TV di Indonesia itu apa saja. Nah, kita nggak usah sebut merek, nanti kena sensor pula. Nah, yang C, kumpulan hewan herbivora. Nah, ini pasti kan sudah tahu, ya kan, pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tahu kita apa saja. Jelas nih ya. Nah, kumpulan hewan langka. Nah, di sini belum jelas hewan langka ini apa saja. Apakah kucing? Nah, yang sering kita temui, mana tahu? Atau kita sebagai manusia sebagai yang langka. Nah, tapi di sini kan dikatakan hewan. Nah, atau nyamuk yang kita sering bunuh. Kan kita tidak tahu. Makanya yang bukan merupakan himpunan adalah ide. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ke nomor 3. A merupakan anggota bilangan asli kurang dari 10. Nah, sini kita harus cari anggota yang kurang dari 10. Angkanya itu atau bilangan itu bilangan asli. Oke, jawab. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1.
sampai seterusnya. Nah, kata soalnya ini harus kurang dari 10. Makanya mentok dia harus sampai 9 saja. 1 sampai 9 saja selesai. Ingat ya, penulisan himpunan itu harus pakai kurung kurawal seperti ini. Tidak boleh kurung yang lain, wajib seperti ini kurung kurawalnya. Kita lanjut nomor 4. Bilangan prima antara 2 dan 7. Ingat, bilangan prima. Bilangan yang tidak bisa dibagi. Nah, kita jawab 3 dan 5 saja. Nah, di antara ya, berarti di tengah-tengah ya. Lanjut. Huruf pembentuk kata buku. Nah, apa-apa saja dia. Ada huruf B, ada huruf U, ada huruf K. Dan ini juga. Buk. Nah, ingat ya, satu huruf saja sebagai perwakilan dari huruf tersebut. Kalau banyak seperti U-nya ini 2, satu aja diambil. Yang penting dia hurufnya itu berbeda semua. Perwakilan saja. Nah, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Kalau memang tidak tahu, boleh ditanyakan. Assalamualaikum semuanya.